Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan salat berjamaah. Kemudian disusul dengan melanjutkan kajian kitab tentang kitab Syarh Sunnah, Ushul Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullahu taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk kepada pembahasan tentang as-sam'u wa ta'atu lil a'immah, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Tentang taat kepada para pemimpin. Yang punya PDF-nya bisa dilihat di jilid yang kedua, halaman 715. Imam Ahmad rahimahullahu taala mencantumkan landasan berikutnya adalah tentang ketaatan kepada para pemimpin. Dan kita menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Beliau berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi usuli sunnah. Al-Imam Ahmad berkata di dalam kitabnya Ushul Sunnah, wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu alayhi waradu bihi wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amiral mu'minin. Kata Imam Ahmad, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada amirul mukminin, baik pemimpin tersebut itu adalah pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir, pemimpin yang buruk, maka wajib kita taat kepada pemimpin tersebut. Atau kita juga wajib taat kepada siapa saja yang mendapatkan mandat kekuasaan, diberikan kesempatan untuk memimpin siapapun itu dan dimanapun itu, maka kita wajib untuk mentaati mereka. Selama pemimpin tersebut telah disepakati oleh kaum muslimin dan kaum muslimin ridho kepada pemimpin tersebut, maka kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Ataupun kepada pemimpin yang dijadikan melalui kudeta atau melalui perang, pemberontakan dengan pedang, sehingga ketika mereka memberontak kepada pemerintah yang resmi dan berhasil melengsarkan pemimpin yang resmi, maka kita pun wajib taat kepada pemimpin tersebut, sehingga pemimpin tersebut meskipun didapatkan dengan cara yang batil tetap dianggap sebagai amirul mukminin. Nah, ini pondasi yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang adalah tentang mentaati pemimpin kita. Selama pemimpin kita itu muslim, selama pemimpin kita itu melakukan syiar-syiar agama Islam, maka mereka adalah pemimpin kita, waliul amr bagi kita. Dan kita taat kepada pemimpin kita. Dan di antara ciri khas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan mendoakan pemimpin kita. Mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnahnya, beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa." Ketahuilah, apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan keburukan kepada pemerintah, mendoakan keburukan kepada para pemimpin,
karena pemimpin tersebut mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Pemimpin tersebut tidak selera dengan dirinya, sehingga dia pun mendoakan keburukan atau menjelek-jelekan pemimpin tersebut. Maka kata Imam Al-Barbahari, itu adalah pengikut hawa nafsu. Orang tersebut itu dicap sebagai ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultani bis salah fa'lam annahu min ahli sunnati wal jamaati insyaallah. Kata beliau, apabila engkau melihat orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, meskipun pemimpinnya itu zalim, meskipun pemimpinnya itu buruk, meskipun pemimpinnya jahat, dia selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah itu adalah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Maka tidak boleh kita mencela pemimpin kita, ya, tidak boleh kita mengejek, tidak boleh kita menjatuhkan harga diri pemimpin kita. Yang wajib bagi kita adalah taat dan dengar kepada pemimpin kita. Syekh Ruslan hafizahullah taala berkata, "Wa hadzal aslul 'azim alladhi dzakarahu al-imam rahimahullah taala min usuli ahli sunnati wal jamaah dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah. Ini kata beliau adalah landasan yang sangat agung yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di antara landasan-landasan ahlu sunnah wal jamaah adalah tentang taat dan nurut atau dengar kepada pemimpin, yang telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rabbuna dan telah berkata Rabb kami di dalam surat An-Nisa, ya, beliau menyinggung sedikit satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis, ya, sebagai bentuk muqaddimah. Meskipun nanti Syekh Ruslan hafizahullah taala akan menyebutkan secara khusus dalil-dalil terkait tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau membawakan atau menyinggung dalil yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri minkum. Perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ati'u 2 kali. Padahal yang diperintahkan oleh Allah ada 3 yang harus kita taati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan hanya taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa menyebutkan ati'u ulil amri minkum? Enggak seperti itu. Kenapa? Kata para ulama bahwa alasan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasul, karena taat kepada Allah dan Rasul itu adalah merupakan ketaatan yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditoleransi. Kalau taat ya taat, enggak boleh membangkang, enggak boleh ngelanggar. Adapun ketaatan kepada pemimpin itu terikat kepada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Kepada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Tidak mutlak taat harus kepada pemimpin. Ya, artinya apa? Kita taat kepada pemimpin kita tatkala pemimpin kita memerintahkan terkait tentang hal-hal yang baik-baik saja. Adapun kalau pemerintah kita atau pemimpin kita memerintahkan yang buruk-buruk, maka tidak wajib untuk kita taati. Inilah kenapa, ya, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kata ati'u itu 2 kali di dalam ayat ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu umara," akan muncul para pemimpin. Akan ada di suatu zaman para pemimpin. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenal pemimpin tersebut,
dan kalian pun mengingkari pemimpin tersebut. Ya, kalian tahu pemimpinnya, tapi kalian suatu saat akan mengingkarinya. Faman arafa bari'a, siapa yang mengetahui pemimpin tersebut, maksudnya pemimpinnya buruk, pemimpinnya jahat, pemimpinnya zalim, ya, kita kenal. Maka siapa yang mengetahui pemimpin, sifat pemimpin tersebut, bahwa pemimpin tersebut itu buruk, maka kita berlepas diri dari sifat buruknya. Waman ankara salima, dan siapa yang mengingkari keburukan pemimpin tersebut, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Walakin man radiya taba'. Tapi siapa yang ridho dengan kemungkaran yang ada pemimpin tersebut, dia setuju dengan kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, maka sejatinya dia adalah pengikutnya pemimpin yang buruk tersebut. Kemudian mendengar hal tersebut, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, kalau ada pemimpin seperti itu, dia memimpin kami, boleh enggak kami memerangi dia? Boleh enggak kami memberontak keluar dari kepemimpinan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma sallau." Jangan kalian keluar, jangan kalian memberontak selama pemimpin kalian itu masih salat. Ya, selama pemimpin kalian itu masih salat, masih menegakkan syiar-syiar Islam, maka sejahat apapun pemimpin kalian, jangan ngeberontak, jangan ngebantah, jangan apa bahasanya ya, demo ke istana negara kemudian rusak ini rusak itu, jangan. Karena di balik perbuatan-perbuatan tersebut nanti akan terbuka pintu-pintu kerusakan yang lebih besar. Makanya kata Nabi SAW, ditutup pintu-pintu itu, ente sabar, jangan ngelawan, ya. Karena ngelawan percuma, kita nggak punya apa-apa, mereka punya senjata, mereka punya pasukan, habislah nanti kalau ngelawan. Makanya syarat syarat diperbolehkannya berontak kepada pemimpin itu, pertama muncul kufrun buah, terlihat perbuatan kufur yang nyata kepada pemimpin tersebut. Ini pemimpin yang Islam, ya. Ya. Kapan dibolehkan keluar atau khuruj terhadap pemimpin tersebut? Tatkala terlihat kekufuran yang buah, yang nyata. Misalnya pemimpin tersebut melarang orang-orang sholat, melarang orang-orang puasa di bulan Ramadan, ini termasuk kufur yang nyata. Yang kedua, tidak cukup yang pertama, harus iqamatul hujjah. Harus disampaikan hujjah kepada pemimpin tersebut, disampaikan. Ya. Dan yang ketiga, apa ya? Anda lupa sebentar. Berusaha sedikit. Ya Allah. Ilmu kalau nggak dimurja ini hilang. Yang ketiga adalah al-qudrah ala izalatihi, yaitu mampu, kita yakin ketika memberontak itu mampu menghilangkan keburukan yang ada pada pemimpin tersebut. Yang keempat adalah al-qudratu ala tansibil muslim. Kita mampu mendatangkan penggantinya yang lebih baik. Dan yang kelima adalah ketika khuruj, ketika memberontak itu tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Ya, 5 syarat itu sulit gak? Apa mudah untuk dipenuhi? Sulit kalau kita perhatikan. Ya, sulit ikhwah. Makanya tidak yang namanya pemberontak itu sesuatu yang sulit, yang harus benar-benar ditegakkan hujah dan terpenuhi syarat-syaratnya, baru seseorang itu boleh keluar dari pemimpinan kaum muslimin tersebut. Naam. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian wafil athar, disebutkan di dalam sebuah athar, ya, athar ini juga disebutkan di dalam kitab syariah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ajuri. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsirnya tentang athar yang datang dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, lau anna an-nasa idza betulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa'allahu azza wa jalla dzalika anhum. Kata Hasan Al-Basri, kalau seandainya manusia, maksudnya rakyat, kalau seandainya rakyat itu ketika ditimpa
atau diberikan ujian berupa pemimpin yang buruk, ya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, lalu mereka bersabar di atas ujian tersebut, maka enggak lama Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat ujian tersebut. Artinya apa kata beliau? Ya, dan ini mungkin pasti akan terjadi suatu saat. Ya, kata Nabi SAW akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, sehingga ketika muncul pemimpin-pemimpin tersebut, apa yang diperintahkan adalah bersabar. Adalah bersabar dan jangan ngeberontak. Ya. Karena ketika kalian bersabar, maka pertolongan Allah akan datang kepada kalian. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Makanya subhanallah Imam Ahmad rahimahullah, kemudian Muhammad bin Nuh, bahkan termasuk Hasan al-Basri, ketika diberikan pemimpin yang zalim, diberikan ujian berupa pemimpin yang zalim, misalnya seperti Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh, diberikan pemimpin yang subhanallah beregenerasi dari generasi pertama, kedua, dan seterusnya sampai kalau nggak salah keempat pergantian khalifah, itu semuanya zalim. Ya, terpengaruh pemikiran Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad subhanallah bersabar, padahal beliau punya masa yang banyak, yang seandainya ketika beliau mengucapkan perang, itu rakyatnya pada perang. Karena beliau seorang panutan tatkala itu, tapi enggak, beliau justru milih bersabar. Beliau memilih di penjara. Bahkan Muhammad bin Nuh lebih memilih untuk disiksa, bahkan sampai dibunuh. Ketika mereka bersabar, lihat apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Mutawakkil yang mengangkat ujian tersebut. Ya, khalifah yang berpahamkan ahlu sunnah wal jamaah, yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad kemudian dibebaskan, kemudian diberikan keleluasaan untuk berdakwah, sehingga tersebarlah banyak ajaran agama Islam. Itu ketika bersabar. Tapi bayangkan ketika mereka ngeberontak, apa yang terjadi? Justru pertumpahan darah. Banyak yang akan kerusakan demi kerusakan terjadi. Ya, maka sabar itu adalah kunci utamanya, kesabaran. Ya, dan sampai kapan sabar? Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahum yafza'una ila sayf fayukaluna ilaih. Tapi banyak di antara manusia yang enggak sabar. Mereka buru-buru mengangkat senjata. Mereka buru-buru untuk ayo kita perang. Padahal mereka enggak punya senjata, masa pun sedikit, modal nekat doang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mati konyol. Ya, bukannya syahid tapi mati konyol. Orang jahil seperti itu. Ya, ngeberontak tapi tidak diasari dengan ilmu. Ya. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri, wallahi ma ja'u bi yaumin khairin qat. Demi Allah, mereka yang ngeberontak kepada pemerintah tersebut, kata beliau, itu tidak mendatangkan kebaikan meskipun satu hari. Tidak mendatangkan kebaikan. Demo, apa yang dilakukan oleh orang-orang demo? Kerusakan. Ya, pagar istana sudah rapi-rapi, dibagus-bagusi untuk menyambut tamu, rusak. Ya, bahkan dibeton dan sebagainya sampai rusak. Ya, subhanallah. Kerusakan demi kerusakan. Ngeberontak dan sebagainya, itu akan timbul kerusakan yang lebih besar. Kemudian beliau membacakan surat di dalam surat Al-A'raf, membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 173, ayat 137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu yang diberikan sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu kepada Bani Israel atas kesabaran mereka. Bani Israel itu siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, mereka ditindas oleh Fir'aun itu berapa tahun? Ya, puluhan tahun, belasan tahun, atau ratusan tahun? Ratusan tahun lamanya Bani Israel ditindas, dijajah oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dizalimi oleh Fir'aun. Tapi apa yang mereka lakukan? Bersabar. Ya, Bani Israel bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka.
Ya, mereka diberikan tempat khusus di Palestina sehingga mereka pun tinggal di sana. Allah selamatkan mereka. Karena apa? Karena bersabar. Ya, dan Nabi Musa alaihissalam tidak memerintahkan pengikutnya, ayo kita lawan pemimpin Fir'aun. Enggak. Beliau bersabar bersama orang-orang yang ada dengan dirinya. Kemudian wadamarna kana yasna'u Fir'aun, kemudian Allah menghancurkan apa yang ada di dalam Fir'aun dan kaumnya, wa ma kanu ya'rishun, kemudian Allah pun menghancurkan apa yang ada pada mereka. Ya, bangunan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bentuk pertolongan kepada Bani Israel yang ikut dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wa qad 'allaqa Syekhul Al-Albani rahimahullahu taala ala Tahawi. Di sini disebutkan tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang mengomentari Al-Imam Ibnu Ja'far At-Tahawi ketika menyebutkan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Beliau berkata, minal wadih anna dzalika khasun bil muslimina minhum. Di antara perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat nyata, bahwa ayat tersebut itu khusus bagi orang-orang Islam, khusus bagi orang-orang muslimin. Jadi wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin kalian, minkum, kum di sini maksudnya adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa pemimpin kaum muslimin yang wajib ditaati itu hanya apabila pemimpin tersebut muslim. Ya, hanya muslim. Dan ketahuilah ketika kita mentaati pemimpin kita yang muslim ini selama bukan dalam perkara-perkara mungkar, itu berupa ibadah. Ya, apapun itu, entah sifatnya perintah yang sifatnya mubah, perintah yang sifatnya sunnah, apalagi wajib. Ketika melakukan perintah tersebut dan kita yakini bahwa ini adalah merupakan ketaatan kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi amal ibadah. Banyak orang yang kurang perhatian terhadap masalah ini. Sehingga dengan mudahnya mereka itu menyepelekan perintah-perintah yang datang dari waliul amrnya. Entah itu presiden ataupun para menterinya atau bahkan melalui para gubernur atau bupatinya, banyak sekali dilanggar. Kenapa? Karena kurang perhatian terhadap masalah taat terhadap pemimpin mereka. Wa amal kufar al-musta'mirun fala ta'ata lahum. Adapun apabila orang kafir yang memimpin, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin tersebut, ya. Kesimpulannya apa? Kalau ada pemimpin yang kafir, wajib ditaati kah? Tidak wajib. Boleh taat, boleh. Cuma dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan saja. Dan taat kepada pemimpin yang kafir tidak dinilai ibadah. Tidak dinilai ibadah, ya. Maka ini fahami baik-baik konsep ini. Bal yajibul isti'dadu tamu madatan wa ma'na li tardihim. Akan tetapi yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin apabila dipimpin oleh orang-orang kafir adalah isti'dad, persiapan yang matang, persiapan yang mantap, persiapan yang cukup untuk melengsarkan kepemimpinannya. Untuk melengsarkan apa? Kepemimpinan orang kafir tersebut. Jadi boleh dilengsarkan? Boleh. Ya. Tapi tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya ya kita mampu punya senjata dan sebagainya. Dan di antara syaratnya juga harus berdasarkan fatwa para ulama. Ya, harus ada fatwa para ulama yang diakui, ya, ulama ahlu sunnah yang membolehkan untuk ayo keluar, boleh kayak gitu. Artinya jangan sampai keluarnya itu sembarangan, per individual, ini juga nggak boleh. Ya, sehingga seharusnya dia tidak memberontak, tapi dia memberontak sendiri, itu berdampak buruk bagi yang lainnya. Tapi kalau ada fatwa para ulama, ini pasti dibangun di atas ya ilmu dan di atas kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin. Jadi fatwa para ulama itu penting sekali, ya.
Artinya jangan sampai kita bermudah-mudahan ayo berontak, ayo jihad. Enggak boleh seperti itu. Ya. Seperti yang pernah terjadi di tahun berapa itu? Ana masih SMP, ana masih ingat di pondok ketika 2012 apa 11 ya, ketika di Suriah terjadi itu kan, Bashar Assad membantai kaum muslimin kan, sehingga muncul fatwa-fatwa jihad. Padahal itu fatwa-fatwa tersebut muncul dari ulama-ulama yang tidak diakui keilmuannya. Ulama-ulama yang sesungguhnya mereka tidak menganjurkan untuk jihad ke sana. Ya. Nah. Kemudian ada juga sebuah kaidah yang berkata, la yajuzu izalata syarri bima huwa asyarru minhu. Ada kaidah yang berkata, tidak boleh menghilangkan suatu keburukan dengan keburukan yang lebih parah. Paham maksudnya? Kita tujuannya bagus nih. Pemimpin ini zalim, ingin menghilangkan keburukan. Tapi dengan cara yang memberontak tersebut itu memberikan dampak keburukan yang lebih besar. Maka ini tidak boleh. Nah, ini juga diterapkan dalam perkara-perkara yang lainnya. Ketika ingin membuah atau menghilangkan sebuah kemungkaran, maka jangan menggunakan kemungkaran yang lebih besar. Ya, misalnya pengen ngebasmi dukun. Ya. Dia datangnya ke dukun yang lebih suhu. Kan itu nggak boleh seperti itu. Sama aja. Ya, artinya nanti antara perang dukun kayak gitu. Ya, atau sejenisnya seperti itu maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bal yajibu dar'u syarri bima yaziluhu au yuhaffifuhu. Akan tetapi wajib menghilangkan keburukan itu dengan perkara yang yakin perkara itu hilang ataupun bisa meringankannya. Ya, dengan perkara yang bisa menghilangkannya atau minimalnya meringankan perkara buruk tersebut, maka ini baru diperbolehkan. Adapun yang dengan keburukan maka tadi tidak boleh. Kemudian Syekh Sa'id ibn Ruslan hafizahullah ta'ala berkata, hadzal aslul kabiru min usuli ahlu sunnati wal jamaah. Ini adalah pondasi yang sangat besar di antara pondasi-pondasi ahlu sunnah wal jamaah. Idza ma khulifa waqa'a syarru kulluhu. Yang seandainya akidah ini diselisihi, rakyat itu enggak pada taat kepada pemimpinnya, maka akan terjadi keburukan yang besar. Maka akan tersebar keburukan yang sangat banyak. Wan faratu iqdul muslimin, dan akan menjadikan persatuan kaum muslimin itu terlepas, satu demi satu akan terlepas, sehingga mengakibatkan tercerai-berailah persatuan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin tidak taat kepada para pemimpinnya. Wasaru ila fawdha jaihah. Sehingga ketika mereka sudah tidak taat lagi kepada pemimpin kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kekacauan terjadi di mana-mana. Kekacauan demi kekacauan pasti akan terjadi di mana-mana, ya. Dan itu subhanallah bisa dibayangkan mengerikannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, ketika terjadinya peristiwa tersebut. Ya, tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Ya, yang pasti ujung-ujungnya nanti akan bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Masa kaum muslimin perang dengan muslim? Kan lucu. Ya. Ya, akhirnya kalau itu terjadi semua, nanti semuanya menjadi ahlul hawa. Ngekor hawa nafsu mereka. Yang satunya mempertahankan kepemimpinan, yang satunya ya rakyatnya justru egois. Ya, di atas kejahilan. Akhirnya ya semua pengikut menjadi pengikut hawa nafsu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa fitanin mudammiratin, kemudian juga akan muncul fitnah-fitnah yang menghancurkan. Walam yastaqim lahum amrun, dan ketika itu terjadi, pemberontakan itu terjadi, ketika chaos itu terjadi, maka subhanallah ya kaum muslimin tidak akan bisa menjalankan urusannya dengan benar. Mereka tidak bisa bekerja dengan nyaman, mereka tidak bisa beraktivitas dengan nyaman. Kenapa? Di sana sini perang, beritanya perang terus dan sebagainya, pembunuhan, kekacauan, perampokan, yang akhirnya apa? Terjadilah hukum rimba. Ya, ada minimarket, ada toko tutup, dibobol, ya didobrak, kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menjadi ladang kejahatan. Yaitu akibat dari
kejahilan tadi karena ngeberontak kepada pemerintah. Dan subhanallah, nikmat yang paling besar itu adalah aman. Ya kita alhamdulillah aman. Sejahat apapun pemimpin, ya, tapi ketika rakyatnya sabar itu masih mending ada rasa keamanan. Atau amannya masih mending ada amannya. Tapi kalau subhanallah, ya sudah ngelawan, akhirnya apa? Hilang rasa aman. Dan aman itu nikmat termasuk nikmat yang sangat besar. Bisa beribadah dengan aman, bisa bekerja dengan aman, bisa berkumpul dengan keluarga dengan rasa aman. Kalau nggak aman, gimana kita bisa beribadah dengan tenang? Gimana kita bisa beraktivitas dengan tenang? Gimana kita selalu memikirkan keluarga kita dan sebagainya? Allahu musta'an. Ya, bisa digambarkan perkaranya sangat mengerikan. Tanqati'ul jama'atu wal juma'. Kemudian juga mengakibatkan kaum muslimin bercerai-berai, wa tuharrabud duwar. Ya, bangunan-bangunan pun akan runtuh, ya. Pengoboman sana sini, tembakan sana sini, ya, roket dan sebagainya. Wa tuqta'us subul, dan jalan-jalan udah dibatasi, ya, kita nggak bisa lagi ke sana ke sini, semuanya diblokade. Yang ini diklaim oleh pemerintah supaya rakyat itu nggak kabur, supaya pasukan-pasukan yang lawan itu terkunci dan sebagainya. Akhirnya ya tadi kerusakan. Watun tahakul a'rad, kemudian kehormatan pun juga hilang. Wa yakum katsirun minal bala, dan akan muncul kerusakan yang sangat banyak. Wa a'damu min hadza kullihi, kata beliau, dan di antara perkara yang sangat berbahaya jika itu terjadi adalah al-istila atau istila'ul a'da'i ala durihim. Ketika itu sudah terjadi, perkara yang sangat ditakutkan, yang sangat dikhawatirkan, musuh-musuh orang Islam menguasai negeri-negeri mereka. Ya. Ya, kalau ada kalau ada kekacauan di suatu negeri, pasti orang kafir ikut campur apa tidak? Ikut campur. Ya, antum bisa lihat di negara-negara mana? Di Timur Tengah, negara Islam yang ketika chaos, ketika negaranya ribut, pasti ada negeri kafir di situ. Yang tujuannya untuk menguasai negeri kaum muslimin, untuk menjajah kaum muslimin. Dan ini sangat berbahaya, ikhwah. Ya. Kemudian wa ala thawratihim, dan akhirnya mereka orang-orang kufar pun merampas harta-harta kaum muslimin. Mengambil minyaknya, mengambil sumber daya alamnya, mengambil emasnya dan sebagainya. Sehingga mereka menjadikan kaum muslimin sebagai budak, sebagai pekerja, sebagai orang yang direndahkan, subhanallah. Ya. Wa tamakkunuhum min ardihim wa umurihim. Kemudian mereka juga akhirnya menguasai tanah-tanah kaum muslimin, ya tadi akhirnya menjajah kaum muslimin. Makanya di antara makar orang-orang kufar yang dibuat atau ditujukan kepada kaum muslimin itu adalah bagaimana supaya rakyat itu enggak akur dengan pemimpinnya. Ini makarnya orang-orang kafir. Supaya merusak Islam itu dari dalam. Dibuatlah adu domba namimah antara rakyat dengan pemimpinnya. Ya, sehingga ketika pemimpinnya chaos dengan rakyatnya, ya sudah, yang senang siapa? Orang kafir. Kaum musliminnya apa? Ribut sendiri. Ya, yang satunya pengen itu, yang satu lagi pengen itu, ya. Ngikutin hawa nafsu, yang senang orang kafir ketawa. Nah, udah, tinggal tunggu saatnya, ayo kita ke situ. Selesai sudah. Dengan nama perdamaian, dengan nama misi tertentu dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Menguasai negara kaum muslimin. Allahumma musta'an. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, hadza aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengulanginya, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bal hunalika aslun yastaghribuhu katsirun minan nas. Kata beliau, meskipun ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi banyak kaum muslimin yang menganggap akidah ini sebagai akidah yang asing. Ya. Ya karena tadi kurangnya belajar, ya. Malas untuk duduk di majelis ilmu sehingga pengetahuannya itu-itu aja. Dia tidak mengetahui bahwa ya di antara akidah yang tidak kalah besar selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada pemimpin. Kepada pemimpin.
Ya, tapi sebagian orang menganggap akidah ini adalah akidah yang asing. Bahkan sebagian manusia, subhanallah, keliru dalam berfikir. Mereka memandang tatkala seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, mereka justru mengkritiknya. Mereka justru memojokkan pemimpin tersebut, menghinanya, mencelaknya, mengumbarkan aibnya. Tapi ketika yang salah rakyatnya, dia biasa-biasa aja. Artinya dia keras terhadap pemimpin, tapi lembek kepada rakyat, kepada sesama rakyatnya. Yang di situ rakyat tersebut banyak macam-macam. Ada orang musyrik, ada orang kafir, ada ahlul bid'ah. Ya, ketika ahlul bid'ah berbuat salah, dia adem-adem aja, lemah lembut. Oh, sama-sama rakyat. Ayo kita, yang penting ya pemimpin kita ini kalau salah, ayo kita pojokin, edekin dan sebagainya. Tapi kalau pemimpin yang salah, subhanallah, dihina dan sebagainya. Maka ini konsep yang perlu diluruskan, mindset yang harus dirubah. Ya, para salaf terdahulu, mereka justru kebalikannya. Mereka itu berlemah lembut kepada pemimpin dan keras kepada rakyat biasa yang melanggar kesalahan. Salah satu di antara contohnya adalah apa yang terjadi kepada Imam Malik rahimahullah dan Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah atau Rahawai. Dua imam ini pernah ditanya suatu masalah yang intinya sama. Ya, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisahnya masyhur. Ketika beliau di majelisnya, ya, kemudian ada jamaahnya yang berdiri, lalu mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah bersemayam di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Dia bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Maka Imam Malik pun marah. Wajahnya berubah, ya, ibarat itu cuaca yang lagi terang-terangnya kemudian tiba-tiba mendung, turun hujan. Ya, marah, beliau mukanya merah. Kemudian beliau berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa ya maklum, bisa diketahui. Semua orang ketika mendengar kata-kata istiwa, ya istiwa itu secara bahasa artinya tinggal, berada. Ya, idza stawaita anta wa man ma'aka fil fulk, kata Allah, wahai Musa, jika engkau sudah berada di atas perahu bersama kaummu, ya berarti kan istawa di situ artinya berada. Tinggal disambung dengan kata apa? Berada di mana? Kalau berada di atas kapal, ya berada di atas kapal. Kalau berada di arsy, ya berada di arsy. Itu istiwa maklum, bisa diketahui. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Sedangkan menanyakan bagaimananya itu ya majhul, nggak bakal diketahui. Wong Allah subhanahu wa ta'ala nggak mengabarkan kepada kita bagaimana Allah beristiwa. Allah tidak menggambarkan kepada kita, ya Allah itu beristiwa seperti apa dan enggak. Ya akhirnya enggak diketahui oleh akal kita. Dan mustahil akal kita bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah terbayang, belum pernah terlihat di dalam benak kita, belum pernah terdengar di telinga kita, sulit untuk membayangkannya. Yang ada adalah istiwa makhluk. Ya, bisa digambarkan sebagaimana tadi berada di atas perahu, berada di atas kendaraan. Ya, itu bisa digambarkan, kenapa? Karena makhluk. Tapi ini Allah berbeda. Maka jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian kata beliau, wal imanu wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib, sedangkan mengimaninya adalah wajib. Udah, tugas kita adalah mengimani sesuatu yang dikabarkan oleh Allah tapi tidak diterangkan secara detailnya. Ya, perkara gaib udah kita imani saja. Tanpa ya terlalu ikut campur sesuatu yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Malik, wa ma araka illa sahibul bid'ah. Tidaklah aku memandang kepada engkau sang penanya kecuali engkau ini pelaku bid'ah. Keras Imam Malik kepada orang tersebut. Ya. Keras, lihat Imam Malik keras kepada orang yang bertanya tersebut. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Ishaq atau Imam Ishaq ibn Rahawai. Ketika beliau ditanya oleh seorang amir yang bernama Abdullah bin Tahir tatkala itu, ketika beliau mengajarkan ilmu lalu
membacakan sebuah ayat, membawakan sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun dari langit ke dunia. Ya. Kemudian amir tersebut berkata, "Kaifa yanzil?" Wahai imam, bagaimana Allah itu turun? Kan sama menanyakan sifat Allah, ya apa tidak? Sama-sama pertanyaannya. Yang tadi itu bagaimana Allah beristiwa, kalau yang ini bagaimana Allah turun? Kemudian lihat apa kata fata'ajjaba al-imam. Imam Yum ta'ajjub, kaget. Beliau diam sejenak, kemudian beliau berkata, a'azzallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan engkau wahai amir. Lihat, ya. Imam Ishaq mendoakan amir, pemimpin. Semoga Allah memuliakan engkau amir. La yuqalu li amri rabbi kaif. Enggak boleh Allah Subhanahu wa taala itu ditanya bagaimana Allah itu turun. Enggak boleh seperti itu. Innama yanzil bila kaifin. Akan tetapi Allah turun itu tanpa bagaimana. Ya, artinya Ishaq bin Rahuya membantah amir tersebut dengan cara halus. Sikapnya beda apa enggak? Beda, ya. Ya, inilah perbuatan para salaf. Perbuatan para salaf, yaitu adalah berlemah lembut kepada pemimpin dan keras kepada orang-orang biasa yang melanggar larangan-larangan Allah. Artinya ya beda, harus diperlakukan beda, enggak boleh disamakan. Memang kedudukan di sisi Allah sama, tapi kita memperlakukannya berbeda. Ya. Kemudian salah satu contoh juga disebutkan di dalam surat Thaha ayat yang ke-44, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, akhirnya Allah pun mengutus Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Kenapa? Karena dia telah melampaui batas. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabi ini untuk mendakwahi Fir'aun, ya apa tidak? Ya, tapi lihat bagaimana cara yang diperintahkan oleh Allah kepada dua nabi ini ketika untuk mendakwahi Fir'aun, sang raja zalim. Bahkan mungkin gak ada raja yang zalim kecuali Fir'aun di dunia ini. Yang kezalimannya luar biasa sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Saya ini Rabb kalian yang maha tinggi. Itu luar biasa zalimnya. Tapi tetap Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Harun dan Musa, berkatalah dengan perkataan yang lembut, berkatalah dengan perkataan yang layyin, baik kepada Fir'aun. Kenapa? Agar ya supaya dia itu bisa jadi sadar dan atau bisa jadi supaya dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap diperintahkan untuk berbeda dalam menyikapi ya seorang pemimpin dengan rakyat biasa. Taib. Kemudian waqad, ya, Syekh Said melanjutkan, waqad qarrarahu a'immatuna min ahli sunnah min salafina salihin. Dan telah ditetapkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah dan para salafus salih. Di antaranya adalah wasagha Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa huwa anna min usuli ahli sunnah wal jamaah as-sabru ala jawril a'immah. Ya, dan prinsip ini ditetapkan oleh semua ahlu sunnah wal jamaah. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa sabar ya itu adalah sikap yang harus kita lakukan kepada pemimpin yang zalim. Ya. Wa adamul khuruji alaihim, dan enggak boleh memberontak kepada pemimpin, wa adamu munabazatihim, dan tidak boleh membatalkan baiat kita kepada mereka. Ya, enggak boleh. Kemudian kata beliau as-sabru 'alal jawril a'immah. Bersabar di atas pemimpin yang zalim, ini harus difahami bahwa ini adalah merupakan musibah, merupakan ujian yang datangnya dari Allah. Makanya kata beliau, li'annal amra ya'ti min hahuna, karena ujian ini datangnya dari langit. Wala ya'til amru min hahuna asyara ilal ard. Dan ujian ini bukan datang dari tanah. Artinya memang dijadikannya pemimpin yang zalim itu merupakan ujian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika ujian itu datangnya dari Allah, maka sikap kita terhadap ujian tersebut adalah kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, dengan cara beristighfar, dengan cara bersabar. Itu cara yang harus kita lakukan. Sebagaimana ketika seseorang itu ditimpa musibah, ditimpa yang sakit, ya bencana, tsunami dan sebagainya, itu kan bukan kedatangnya dari Allah. Kemudian apakah kita menyalahkan tsunami? Kita menyalahkan sakit atau menyalahkan orang-orang yang membuat sakit? Enggak kan? Karena itu murni datangnya dari Allah. Ya, sehingga kalau itu datangnya dari Allah, ya udah kita minta kuncinya kepada Allah yang memberikan ujian tersebut. Ya, dengan cara beristighfar, bertaubat dan bersabar, ya, dan bersabar. Makanya dan karena itu datangnya dari Allah sebagai bentuk ujian yang diberikan kepada manusia, dan tidaklah ujian itu datang kecuali gara-gara apa? Dosa kita, gara-gara perbuatan kita. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali musibah tersebut diakibatkan oleh tangan-tangan kalian, oleh dosa-dosa kalian, oleh kemaksiatan kalian, sehingga Allah pun menurunkan azab, menurunkan ujian, menurunkan teguran berupa cobaan-cobaan tersebut, dan cobaan berupa sifatnya umum. Kadang berupa bencana, kadang berupa sakit, kadang berupa pemimpin yang zalim. Maka itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, kerusakan-kerusakan yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang di darat, yang di laut, itu semuanya muncul gara-gara siapa? Perbuatan manusia. Ketika Allah memberikan ujian tersebut agar mereka merasakan akibat yang mereka lakukan dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekarang sudah tahu solusi kalau ada pemimpin yang zalim? Naam, sabar. Kita kembali, perbaiki tauhid kita, perbaiki iman kita, perbaiki takwa kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan perbaiki urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Naam. Ya, Allah akan perbaiki semua urusannya, diantaranya adalah urusan dengan pemimpinnya. Ya. Makanya jangan salahkan pemimpin. Oh, ini pemimpinnya kurang ajar ini. Oh, ini pemimpin yang milihnya yang disalahin. Enggak, itu muhasabah. Jadi jadikanlah ujian tersebut itu sebagai bahan muhasabah, introspeksi bagi kita, ya, bahwasanya ketahuilah itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya, karena dosa-dosa kita. Karena pemimpin yang zalim itu, ya, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya banyak yang berbuat zalim, maka jangan heran Allah berikan pemimpin yang zalim. Tapi kalau rakyatnya masyarakat itu Masya Allah bertakwa, saleh, maka insya Allah Allah pun akan memberikan pemimpin yang saleh. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 12, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami menjadikan orang-orang yang zalim itu, ya, teman yang zalim juga. Ya, orang yang zalim, teman yang zalim akibat apa yang mereka lakukan. Rakyatnya zalim, ya udah pemimpinnya zalim. Rakyatnya bagus, ya insya Allah pemimpinnya juga bagus. Jadi jangan menyalahkan pemimpin. Ya, lihat diri kita, lihat rakyatnya. Ya, makanya subhanallah kata Allah, "Lau amana walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu semuanya bertakwa, beriman, saleh semua, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Ya, Allah turunkan keberkahan dari langit dengan dijadikannya pemimpin yang saleh. Oh, itu subhanallah pemandangan yang indah. Rakyatnya saleh, pemimpinnya saleh, menterinya saleh. Oh, masya Allah, itu dijamin negeri yang paling enak dan menjadi tujuan bagi seluruh kaum muslimin insya Allah. Ya, maka mudah-mudahan kita pun, negeri kita pun diberikan pemimpin yang saleh, dan rakyat-rakyatnya pun juga bisa berubah menjadi saleh. Amin ya rabbal alamin. Taib. Insya Allah nanti kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang terkait tentang bagaimana sikap kita
apabila berjumpa dengan pemimpin yang zalim. Ya, bagaimana cara menasehati mereka? Ya, insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.